Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu, serta melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga menunaikannya, dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, akhir-akhir ini jagat maya atau media sosial diramaikan dengan berita atau informasi yang menarik. Namun ada juga di antaranya tren-tren yang nyeleneh yang muncul, entah itu sebagai hoaks atau tren. Hari-hari ini ada tren cek kodam yang sedang viral dan booming. Kebiasaan baru muncul dalam media sosial, menarik manusia untuk terlibat di dalamnya. Bahkan kita dituntut untuk cermat dan cerdas saat berselancar di dunia maya itu, terutama dengan status atau situasi kita yang mengidentifikasi diri sebagai para pengikut Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil Matius hari ini merupakan bagian penting dari pengajaran Yesus kepada para muridnya tentang bagaimana menjadi pengikut yang setia di tengah tantangan dan penganiayaan. Yesus memulai dengan menyatakan bahwa seorang murid tidak lebih dari gurunya dan seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Ini berarti bahwa sebagaimana Yesus, guru dan tuan mereka, menghadapi penderitaan dan penolakan, para murid pun juga harus siap menghadapinya. Saudara-saudari terkasih,
Yesus menggunakan analogi Beelzebul untuk menunjukkan bahwa jika dia sebagai tuan rumah dipanggil dengan nama-nama hina, para pengikutnya juga akan menghadapi cemoohan serupa. Namun, Yesus memberikan dorongan yang kuat dengan mengatakan bahwa mereka tidak perlu takut kepada manusia yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Sebaliknya, mereka harus takut kepada Dia yang berkuasa, entah membinasakan baik jiwa maupun tubuh di neraka, yakni Allah. Ini mengajarkan kepada para murid agar memiliki ketakutan yang benar, takut akan Allah, terarah kepada Allah, bukan kepada ancaman duniawi. Saudara-saudari terkasih, Yesus menekankan pentingnya keterbukaan dan keberanian dalam menyampaikan pesan Injil. Apa yang dikatakannya dalam gelap harus diberitakan dalam terang, dan apa yang dibisikkan di telinga harus diteriakkan dari atap rumah. Ini adalah panggilan untuk menjadi saksi yang berani, tidak menyembunyikan kebenaran yang telah mereka terima, tetapi membagi-bagikannya dengan penuh keyakinan. Pada bagian ini, Yesus juga memberikan jaminan yang menguatkan bahwa Allah sangat peduli terhadap setiap detail kehidupan mereka. Ia menggambarkan bagaimana seekor burung pipit yang tampaknya tidak berarti tidak akan jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapa. Jika Allah begitu peduli terhadap burung pipit, apalagi terhadap kita manusia yang jauh lebih berharga. Bahkan rambut di kepala kita terhitung jumlahnya. Ini menunjukkan kasih dan perhatian Allah yang mendalam terhadap kita, memperhitungkan kita, memberikan kita jaminan bahwa hidup tidak sendiri dalam menghadapi persoalan-persoalan. Saudara-saudari terkasih, dalam dunia modern dan dunia digital hari ini, mengikuti ajaran Kristus dan menyatakan iman secara terbuka seringkali tidak mudah. Kita mendapati banyak tekanan, entah dari lingkungan sosial, pekerjaan, bahkan keluarga, yang bisa membuat kita merasa takut atau ragu untuk berbicara tentang isi iman kita. Namun seperti Yesus mengajarkan murid-muridnya agar tidak takut menghadapi penolakan, kita dipanggil untuk memiliki keberanian yang sama. Ini berarti kita harus berani berdiri teguh pada prinsip-prinsip Kristiani, meskipun itu mungkin tidak populer atau menimbulkan konflik. Yesus mengingatkan bahwa kita sangat berharga di mata Allah. Ini berarti kita juga harus menghargai diri kita dan orang lain dalam setiap upaya dan interaksi dalam dunia maya. Jangan membiarkan komentar negatif atau cyberbullying merusak harga diri kita. Sebaliknya, kita harus membangun komunitas yang saling mendukung, menghargai, berhati-hati dengan apa yang kita postkan, yang kita naikkan sebagai postingan, karena setiap kata dan gambar dapat memengaruhi orang lain secara mendalam dan meluas. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau memilih orang-orang pilihan-Mu untuk turut serta dalam karya penyelamatan-Mu. Semoga kami, umat-Mu ini, boleh ambil bagian dalam karya-Mu yang agung untuk mewujudkan kerajaan-Mu di bumi ini, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman
yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapa Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.